Oke, setelah sekian lama nih kita itu berhipotesa mengenai kekuatan sebenarnya para Gorosei ini, One Piece chapter 1085 itu memberikan gambaran lebih lagi jika ternyata Gorosei itu memang memiliki kemampuan yang menakutkan. Bahkan Sabo saja itu terkejut melihat masing-masing perbedaan dari penggunaannya. Ada kemungkinan besar nih alasan kenapa Gorosei itu membahas Nika kala itu buah iblis yang mereka cari karena mereka sendiri adalah pengguna buah iblis. Seperti yang dilihat oleh Sabo bahwa para Gorosei dan Im Sama itu memiliki kemampuan identik yang muncul di belakang mereka. Lalu jika Gorosei itu memiliki buah iblis, jenis dan tipe buah iblis seperti apa nih yang mereka pergunakan? Teori yang kala itu ramai bahwa antara Nika dan Gorosei itu bahkan Im Sama itu adalah analogi dari era zaman kuno dari planet dan pusat tata surya. Kondisi ini disadari karena salah satu nama Gorosei sendiri bersumber dari planet itu. Habis sekarang ini, jika mereka mengetahui tentang kebenaran sejarah yang ditutup itu, bagaimana cara Gorosei mendapatkan buah iblis mereka yang kemungkinan berasal dari masa era abad kekosongan. Sekali lagi guys, kita bahas lebih dalam mengenai kompleksitas para Gorosei. Kita mulai. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai buah iblis 5 bintang tertua Gorosei dan hubungannya dengan Nika serta Im Sama selama ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah dengarkan ini. Kala itu ketika informasi tentang Nika itu bangkit dan menyebar sampai ke telinga para Gorosei sendiri, mereka berlima itu membuat hipotesa dan pernyataan masing-masingnya tentang Akuma no Mi itu. Panel yang memperlihatkan Gorosei dalam chapter 1044, mereka itu mengatakan sangat takut jiwa buah iblis yang disembunyikan nama dari fans One Piece selama 25 tahun itu telah mereka cari sejak 800 tahun lalu itu akan bangkit. Yang Gorosei sadar itu adalah buah iblis Raja Hitohito no Mi dengan perubahan model mitologi prajurit Nika, sang dewa matahari. Sebuah fakta besar di One Piece Universe di mana seorang Gorosei ternyata sangat takut akan dua hal itu. Yang pertama adalah kemunculan kembali sosok gajah purba raksasa atau kita kenal dengan Zunesha, dan yang kedua adalah buah iblis legendaris di mana banyak yang mengatakan jika yang dimaksud oleh Gorosei dengan buah iblis itu adalah Gomu Gomu no Mi milik bekas sencu kita Monkey D. Luffy, penyandang nama D. Untuk Zunesha sendiri nih, makhluk seperti itu pemerintah dunia harus menghapusnya dari sejarah dunia. Pasalnya seperti yang kita tahu selama ini sesuatu yang dihapuskan dari sejarah adalah hal yang berhubungan dengan Void of Century atau abad kekosongan. Dan tentu Gorosei tidak ingin seseorang mengetahuinya lebih dalam lagi karena mereka merahasiakan suatu tentang raja dunia sendiri dan cerita 20 negara pendiri. Kedua mengenai Monkey D. Luffy. Jika memang buah iblis legendaris yang dimaksud Gorosei ini adalah buah iblis milik Luffy, berarti alasan namanya dihilangkan atau diubah dari sejarah adalah karena berhubungan dengan Void of Century, yaitu adalah orang yang memakannya sebelumnya di era Void Century tersebut. Yang sudah pasti jika itu kemungkinan adalah Joy Boy. Dan perubahan awakening Hitohito no Mi ini pun juga menghasilkan sang dewa matahari prajurit legendaris Nika. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Vegapunk tidak ada dalam catatan Akuma no Mi. Artinya itu hanya ada dalam surat dan cerita tentang sejarah kuno. Sedikit flashback pula nih, Husu aja pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God of Nika ini. Dia adalah seorang pejuang legendaris yang dikatakan halnya sebuah mitos belaka yang dikenal sebagai sang dewa matahari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Husu, Sun God Nika itu adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia. Nah ini menarik teman-teman, jika kita hubungkan di chapter terbarunya One Piece chapter 1085 ini, bahwa Gorosei sendiri melihat bagaimana King Cobra itu mengatakan jika mereka itu adalah bagian dari keluarga D loh. Dan setelah itu King Cobra itu dimusnahkan oleh Im Sama. Tepat di antara momen itu Sabo mencoba menyerang mereka, tapi di sanalah kita diberatkan lagi. Itu sepertinya Gorosei ini memang memiliki buah iblisnya sendiri, bahwa mereka masing-masingnya itu memiliki kemampuan tersebut. Setelah Sabo menyerang para Gorosei sendiri, di sanalah muncul bayangan monster hitam yang berbeda-beda tiap masing-masingnya. Dan di sanalah pertempuran sebentar antara Sabo dan 5 bintang tertua itu dimulai. Nah tetapi sepertinya Sabo sendiri tak akan lama bertempur menghadapi mereka nih, karena langsung segera menyelamatkan diri dalam insiden itu. Dari sini kita akhirnya bisa menebak-nebak lagi jika baik Im Sama ataupun para Gorosei itu sepertinya mereka juga memiliki kemampuan dari buah iblis. Mereka adalah para user dari Akuma no Mi, dan kami pikir itu bersumber dari cerita masa lalu. Sesuatu yang sebenarnya tak terlalu salah kita prediksi nih, karena kala itu disebutkan bahwa Gorosei dan Im Sama itu mengetahui sejarah tentang berdirinya pemerintahan dunia dari 20 negara pendiri.
Nah, jika dalam chapter itu mengungkapkan tentang keluarga D dan orang-orang D itu adalah perlawanan tertinggi dalam Marijoa sana, ketambahan nih King Cobra itu sempat berteriak kepada Sabo agar menyampaikan kepada Luffy dan juga Vivi bahwa mereka adalah bagian dari keluarga D itu. Ini berarti ada kemungkinan Alabasta didirikan oleh para keluarga D sendiri. Ini cukup masuk akal lagi nih kenapa para Gorosei sendiri begitu mengincar Luffy, karena di chapter ini pun nama Luffy juga kembali diperdengarkan karena dia salah satu bagian dari penyandang nama D dan sekarang pemilik buah iblis yang setelah lama dicari itu Sun God of Nika, sang dewa matahari. Nah, ini semakin relate lagi kan? Setelah awalnya kita hanya tahu nih bahwa Gorosei itu adalah kumpulan dari 5 bintang tertua dan merupakan kepala dari pemerintahan dunia. Mereka memimpin seluruh otoritas tertinggi nih dari angkatan laut atau bahkan kebijakannya. Kekuatan Gorosei itu lambat laun di sini akhirnya juga diperlihatkan. Bahkan kemarin itu ramai teori nih, jika mereka itu terkait dengan matahari, maka masuk akal pula jika nama mereka itu berasal dari nama-nama planet kuno kala itu: Saturnus, Merkurius, Venus, Mars, dan juga Jupiter. Dan di Art Egghead itu kita akhirnya tahu salah satu dari Gorosei itu penyandang namanya itu adalah Saturnus, Jigarsia Saturnus. Teori yang kala itu menyebutkan bahwa dalam catatan masa lalu, teori semua planet bersatu itu ingin menghancurkan atau meredupkan sinar matahari yang paling besar. Dan dalam kacamata One Piece sendiri tentu itu adalah Nika. Sementara Gorosei dan Im Sama itu adalah para analogi yang diibaratkan lagi nih, diibaratkan planet tersebut. Nah, sekarang ini setelah apa yang terjadi dengan 2 chapter kemarin itu, Gorosei sendiri itu menjadi kelompok orang yang mengetahui informasi tentang kejadian pembentukan pemerintahan dunia. 20 negara pendiri itu, tetapi King Cobra sendiri sempat menanyakan informasi tentang seorang ratu yang dimasukkan dalam bagian 20 raja pendiri tadi. Tapi sebenarnya dia kembali lagi ke Alabasta, tetapi dirinya tidak pernah lagi sampai di kerajaan itu. Gorosei sendiri mengatakan tak tahu menahu soal itu tadi, dan ratu tersebut adalah Nefertari Lily. Dan setelah kemunculan Im Sama sekarang ini, ketambahan Cobra sepertinya tahu siapa nama dari sang raja tersebut. Ia langsung memberikan wasiat terakhirnya yang akan diteruskan oleh para keluarga mereka yang siap menjadi penantang tertinggi dari pihak Gorosei dan juga Im Sama, jika mereka adalah bagian dari orang-orang di tadi. Dan ratu yang barusan dibahas itu adalah Nefertari Lily. Dan tentu Gorosei bahkan Im Sama itu tahu menahu akan hal itu. Nah, itulah sebabnya mereka itu tutup mulut, karena orang-orang itu akan membuat perlawanan terbesar bagi pihak pemerintahan dunia. Dari sini persiapkan diri kalian untuk pengungkapan lebih lanjut lagi soal orang-orang di tadi. Dan lewat dari cerita-cerita Gorosei ini, kita akhirnya melihat sebuah kompleksitas yang sangat besar dari sebuah cerita buah iblis dan menyangkut dari 20 kerajaan berdiri di masa lalu. Nah, salah satu ceritanya itu akan menarik lagi karena orang-orang di itu ternyata berhubungan dengan ratu mereka di masa itu, Nefertari Lily. Gimana menurut kalian? Saya telah tadi pembahasan kita nih mengenai buah iblis 5 bintang tertua Gorosei yang lambat laun akhirnya mulai dimunculkan nih, dan misi pencariannya pada Akuma no Mi selama ini. Dan akhirnya semua itu berujung kepada orang-orang di tersebut. Thanks a lot guys, selamat tonton video ini and we'll be come back again.